Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Oke, jadi bagiannya itu desainnya ini kan ada bagian badan atas dan badan bagian bawah. Oke. Terus ini kita ngabsen. Badan bagian bawahnya ada kok cuma satu, harusnya ada. Wah, depan belakang. Saya kok cuma satu, tunggu, harusnya ada kok. Ini yang bagian belakang, sisi kanan dan sisi kiri, ya. Oh ya, ada. Terus ini adalah bagian depan, ada sudah ya. Ini kok gini, apa ya? Saya ini pasang. Kenapa kok begini? Coba lihat. Tak. Salah ambil bagian. Tunggu. Ups. Bukan ini. Oh enggak. Tidak salah. Saya ingat, saking lamanya ini berarti ya. Karena waktu itu ini kita beginikan kan dari tengah mukanya. Nah, posisinya kita beginikan supaya ada lebihnya. Jadi nanti ini hasilnya yang depan seperti ini punyanya Mbak Tina ya, tepinya ya. Ya, sama kan ya. Nanti kita ini posisinya dipaksa lurus. Jadi ketika ini nanti kita paksa lurus, akhirnya dia membentuk ada draperi ke kanan ke kirinya nanti seperti itu. Oke, berarti itu benar. Bagian depannya sudah. Nah, ini yang harusnya disetrika sama kain kapas. Tapi belum beli ya. Ini belum. Bagian kanan dan kiri belakang. Velcro-nya ada ya? Apa Bu? Velcro, kretekan. Kretekan di box ya? Iya, di boxnya. Iya, ada. Sama bisbannya sudah dipotong ya kemarin. Bisbannya ya sudah saya setrika juga. Oh ya, oke. Saya yang belum. Loh, ini ada kayak furing ini. Oh, enggak sih, ini bukan furing. Ini apa itu kayak kain keras ya? Apa ini ya Bu ya? Coba kayak kain keras. Itu namanya trikot. Putih ya? Ya, putih. Coba, berarti ada bagian kasarnya. Tapi kayak kapas gitu. Ada bagian kasarnya. Coba lihat di share screen. Share screen coba. Minta pegang kainnya. Iya, dipegang dulu. Loh, belum ya? Belum. Sudah tak Bu? Belum. Oh, sudah. Oh, loh. Sebentar. Sudah, terus pakai kamera coba. Oke. Enggak bisa. Itu sudah oke. Terus langsung buka kameranya. Bukan kameranya Google Meet. Bukan kameranya Google Meet. Keluar dulu pakai kameranya handphone. Oke. Kalau saya sih biasanya langsung saya jarum. Saya langsung jarum karena kalau digambar ini kan kain ya. Nanti kalau digambar itu biasanya dia goyang-goyang kainnya. Kok minyak kok ini? Kenapa gunting saya minyak? Banyak minyaknya. Ini mencurigakan. Sama berarti Bu dipakai. Yes. Nggak boleh lengah sedikit memang kalau sama gunting. Karena memang terkenal akhirnya gunting saya yang paling tajam kan untuk bikin ini.
Dilebihin dikit nggak apa-apa, Oh, gitu. supaya nggak motong ke bahan utamanya. Kalau jahit kain bahan kaos gitu ada triknya sendiri atau kok kadang-kadang beberapa bahan kaos itu repot ya Bu yang jahitnya ya? Jarumnya, pakai jarum Hmm. yang paling kecil, jangan jarum yang besar. Hmm. Pilihan jarumnya, mungkin pakai yang nomor 9 gitu. Terus pilihan benangnya juga pengaruh itu. Oh. Jadi benangnya itu jangan pakai kalau saya suka menyarankan tuh kalau benang itu pilih pakai yang diamond atau yamalon, atau paling bagus sendiri itu ultra, Ultra. karena dia kuat, nggak gampang putus juga. Hmm. Kalau untuk kerapatan jahitannya nggak pengaruh ya Bu ya nih kaos ya? Enggak sih, biasanya sama aja sih di bagian. Nah, saya suka begini kalau untuk belakang, Mbak Tina. Tapi sudah kadung dipotong ya? Ya nasi separuh. Oh, masih Kenapa? separuh. Saya suka daripada keliru, ya kan? Ini saya lipat dulu. Oh, Jadi nggih. langsung ya, ngeguntingnya 1 kali. Nggih. Dan langsung bagian lemnya kanan kiri dapat. Kain apa namanya, trikotnya atau kain viselinnya dilipat dulu. Kalau misalnya untuk yang bagian ada kanan dan kirinya. Nggak usah terlalu mepet supaya kainnya nggak kepotong. Kain utama, bahan utama. Oke. Bentar Bu. Enggak, saya nggak kemana-mana kok. Nah, kalau di rumah ada catok, saya suka nyetrikanya tuh pakai catokan. Oh. Biar sambil di hanger gitu ya Bu ya? Enggak juga, untuk bikin bajunya dong. Oh, yang baju Barbie ini. Iya. Oh, nggak ada saya. Kalau enggak nanti berarti ini harus disetrika sama. Iya, disetrika aja. Hati-hati ya, bagian yang itu. Lem di dalam. Iya, lemnya yang nempel ke apa? Ke bahan. Bu nanti nek kalau saya udah praktek misalkan udah ya, bentar. Kalau misalkan saya mulai udah bikin wedding dress beneran untuk dijual gitu. Misalkan ada satu desain yang saya masih bingung cara jahitnya gitu, ngubungin jenengan lagi gitu bisa ya? Boleh. Ini disetrika. Lah untuk misalnya ini kalau untuk baju ukuran sebenarnya ya, pada prakteknya kalau kita merasa ingin bahan tekstilnya kita itu terkesan lebih kokoh, nah kain trikot ini bisa dimanfaatkan untuk memperkokoh kain. Kalau kain viselin nggak bisa, dia kokohnya kokoh kaku, terus kemudian nanti biasanya ada kayak gelembung-gelembung udaranya gitu kan. Nah, kalau trikot ini enggak. Nah, ini biar saya nitip. Ikut jatuh juga ya? Ikut jatuh, tapi dia akhirnya lebih kokoh. Loh, nggak ada gelembung udaranya kan. Setrika depan sama belakang ya. Bagian depan dan belakang. Kemarin mau saya cari di dekat rumah sini aja toko jahit gitu. Ternyata nggak ada. Jarang sih memang. Ternyata harus online. Atau mau nutup sampai nitip di Surabaya kah?
Mboten niki online di Shopee banyak. Oh, ada. Nih saya izin nyetrika dulu, Bu. Oke, saya juga lagi nyetrika. Satunya ada di sini. Jangan lupa, jangan sampai posisinya tertukar. Bagian kasar itu biasanya dari pelapis adalah bagian yang mengandung lem. Jadi bagian kasar selalu menghadap ke bahan tekstil. Terus yang harus disetrika lagi itu adalah disban. Kita jadi 2. Dilipat jadi 2 disban. Ini bisa nggak ya? Oh bisa. Kelihatan. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Oh ya. Oh, mau kok. Saya pakai video. Jadi dilipat menjadi 2 persis. Satu, saya punya 2 bisban. Ditekan-tekan aja, jangan ditarik. Ya sudah, Bu. Oke, sebentar, saya masih disbannya. Jadi nanti kalau untuk bikin disban, cara yang paling, kalau menurut saya sih, cara yang paling efisien itu yang seperti ini. Karena dengan disetrika jadi 2 seperti ini, dia serabutnya kan ngumpul jadi 1. Nanti dia hasilnya lebih rapih nanti. Yang nampak kan airnya bagian ini sudah otomatis kelipat pas di tengahnya. Nah, kalau biasanya kalau yang nggak dilipat kayak gini, dilipatnya nanti kalau sudah dijahit itu nanti tengahnya geser gitu. Akhirnya hasil bisbannya juga nggak bagus. Kalau ini udah pasti tengahnya di sini, nggak geser kemana-mana. Oke. Selanjutnya kita
fokus sama yang bagian belakang dulu. Jadi ini kita satukan dulu. Ini kan bagian yang ada miring ini adalah bagian kerung lengan kan. Nggih. Nah, yang ini bagian untuk sambungan atas. Berarti jangan kebalik. Ini bagian jelek kain kan. Jadi jelek kainnya harus menghadap ke kita ini, biar nggak keliru. Karena ini bagian jelek kain, berarti kalau untuk badan atas yang ada kain kapasnya yang menghadap ke kita. Sama-sama menghadap ke kita. Terus posisinya begini. Kalau misalnya seandainya ini lebih banyak begini hasilnya, ini kayaknya lupa ditambahin nih kita. Nggak apa-apa. Ini fokus nyamain yang sisi ya, yang kerung lengan ya. Fokusnya nyamain yang kerung lengan. Itu roknya itu yang bagian kanan ya, belakang. Terus habis itu posisinya nyamain yang kerung lengan. Oke. Nah, jadi nanti posisinya begini. Sambungannya. Saya sih sukanya kalau sebetulnya kalau untuk ngejarumin pentul, tadi jarumnya saya posisikan mendatar begitu untuk supaya tahu hasilnya setelah dijahit. Itu lebih baik begini. Karena kalau posisinya seperti ini, misal nih kita lupa nggak ambil jarum pentulnya, itu nggak apa-apa, nggak akan kena jarum jahit, jarum mesin. Nah, posisinya gini, ngejaruminnya. Bagian buruk, ini bagian buruk. Jadi yang nampak di depan bagian buruk semua. Bagian baik ketemu sama bagian baik. Ya, tolong lihatkan sisi kerungnya, Bu. Dipaskan gimana maksudnya? Nggak usah dipaskan, pokoknya yang bagian ininya itu sama. Ini persis di sini, ujung sini. Ini kerungnya. Oh, nggih paham kula nggih. Mbak Tina. Nggih. Kayaknya nggak apa-apa deh, kita fokusin sama yang ini aja. Yang bagian lurus aja. Nanti kalau dilipat begini, tuh dia menyesuaikan kok nanti. Ada dikit. Fokus yang ini mau lihat. Fokus yang tepinya aja Mbak Tina. Tunggu mati ya kameranya ya. Nggih. Nah, fokus sama yang bagian tepinya aja. Tapi dilihatkan dulu ya punya Mbak Tina ya. Mati ya. Nah ini. Ini bagian tepi. Tepi yang panjang. Nyamain yang tepi aja. Lebih. Berarti nanti melebihi kerung lengan ya? Sebentar ya, saya giniin ya. Ini lebihnya dikit kok. Kalau saya sih, loh, kalau pas diginiin tuh jadi orang ya lumayan akeh gitu. Oh enggak sih, kan kelipat begini nanti. Nah, kelipat gini nanti. Enggak terlalu banyak sih. Kalau dilihat dari sini paling lebihnya nah cuma segini lah. Saya khawatirnya itu kalau dipreskan seperti ini,
Ya, ini saya jarumi mendatar dulu ya. Nanti kalau sudah selesai dijahit, nah ini gesernya banyak enggak sih? Enggak sih. Nah, ini loh gesernya jadi banyak kerungnya, geser di sininya. Jadi lebih baik kalau toh pun mau nyamain yang kerungnya, kan ingat kita kampuhnya kan 0,5 senti ya. Nah, ini kita kurang lebih aja, kurang lebih. Ini kita tonjolkan kurang lebih sekitar 0,5 senti begini. Kan saya balik ya. Nah, ini dinampakkan 0,5 senti. Bagian yang badan atas terhadap garis kerungnya dikeluarkan 0,5 senti. Kurang lebih. Oke, lakukan kanan dan kiri ya. Nggih. Bagian baik ketemu dengan bagian baik. Ya. Mau periksa punya saya dulu. Difoto aja, difoto kirimkan ke WhatsApp. Kerungnya mana? Kerungnya bagian kerung dilebihkan 0,5 senti aja. Kalau udah selesai dikirim ke WhatsApp saya dikabarin. Nggih. Sudah, Bu. Tunggu. Saya jarumi betul dulu. Yang satunya juga udah sekalian ya? Satu sisinya belum. Oh, mau cek yang ini dulu, satu sisi ini dulu ya. Nah, tunggu. Oke, saya lihat dulu. Yes, betul. Oke. Nggih. Kanan kiri ya. Nggih. Nanti yang bagian lebihnya bisa digunting. Jadi ini kan ada lebihnya nih. Yang bagian tengah belakang yang panjang ini bukan bagian kerung ya, bukan bagian kerung lengan, yang bagian panjang. Ini yang lurus, ini kan ada lebihnya ini, kita samain. Oke, ini sudah disiapin. Yang bagian depan sekarang. Jadi jarumin dulu semuanya. Sekarang bagian depan Mbak Tina, kalau udah. Nggih. Yang digunting tadi lebihannya gitu ta, Bu? Ya, yang di ini ya, jangan yang di kerungnya dulu, tapi yang di bagian kena lurusnya ini. Oh, nggih.
Terus kalau sudah selesai yang bagian belakang, saya dikabari. Bagian depan. Jadi yang di bagian depan, ininya kita lipat 2 dulu. Ini bagian kerung, ya kan? Ini bagian tengah muka. Kalau sudah dilipat jadi 2, ini kan bagian baik, ini bagian baik juga. Nah, ini paskan di tengah mukanya dulu. Madepnya ke bawah. Nah, lurus ketemu lurus ya. Ini sebetulnya lurus nih yang ini. Saya tampakkan di sini deh. Nah, ini sebetulnya kan dia lurus yang ini. Cuman ingat kemarin waktu motong kita posisinya kan agak diserongkan supaya keluar draperinya. Oke, jadi dia akhirnya bentuknya cerminnya kayak gini. Tapi ini sebetulnya aslinya lurus begini. Nah, ketika ini diluruskan, nah kan ada yang bagian menonjol ini. Itu yang namanya draperinya, jadi kelihatannya bagus nanti. Ada draperinya di tengah. Oke. Jadi posisinya ini menghadapnya ke kerung leher, menghadapnya ke bawah. Yang lurus ketemu sama yang lurus. Nah, paskan gini. Di jajan terus pulang aku nggak mau kembali. Nunggu nggak ya? Kok beli jajannya? Kedengeran sampean. Umur Udah berapa padahal Mbak udah beli Tina? jajan 2 kali. Umur berapa? Ini 5 tahun. Loh kok nggak puasa? Kok beli jajan? Iya, anti puasa. Pokoknya ini tengah apa yang jatuh? Oh, kacil. Tengah lipatan tengahnya yang bagian atas harus ketemu dengan lipatan tengahnya yang bagian bawah. Kalau misalnya ada selisih kainnya abekan. Biasanya kalau toh pun ada selisih, biasanya selisihnya itu ada di kerung lengannya. Kalau susah-susah ini dipaskan lurusnya dulu. Bagian lurusnya dulu, nanti ini ngikutin. Nah, ditahan begini. Paskan dilurusnya dulu, nanti ngikutin. Yang dikunci yang bagian tengah mukanya dulu. Jadi kalau menjahit pola yang dia pakai lipatan kain, yang kita kunci dengan jarum pentul itu posisinya di tengah mukanya dulu ya. Jangan kanan kirinya. Nanti biasanya karena pengaruh mungkin serat kain atau apa gitu pasti ada selisih. Nah, kalau kita sudah terlanjur ngunci satu sisi kanan atau kiri, nah nanti kelebihannya akhirnya tengah mukanya nggak pas antara pola atas dan pola bawah. Ya, ini sudah selesai. Terus kita siapin mesin. Yang terhubung di bagian belakang, betul. Kalau pakai baju doll, saya biasanya suka ini. Dikasih batas. Jadi kalau yang oranye ini, kalau yang pas di sini, jadi pas garis oranye yang sini, itu 0,5 senti. Kalau pas yang di sini, nah ini 0,5 senti jaraknya berarti. Kalau yang di sini berarti ini 1 senti. Kalau yang di sini berarti ini 1,5 senti. Oh, jadi berarti saya harus punya gitu ya? Ditempelin beda warna. Karena jarak dari lubang biasanya rata-rata, ini kan sepatu ya namanya ya. Sepatunya ini rata-rata sepatu itu tepinya yang ini
jaraknya dari lubang masuknya benang sepul yang di dalam ke jarak tepinya itu setengah senti. Jadi ini kita paskan pas di setengah senti. Pas di sepatunya sisi pas itu ya, Bu? Nah, ini yang setengah senti. Kalau yang ke sini berarti nanti 1 senti. Kalau lebih dari hijau itu 1,5. 1,5, ya. Berarti kita harus punya 3 ya, setengah, 1,5. Kalau setengahnya otomatis dari sepatunya ini. Jadi nanti nempelkannya ini lurus, pas nempelkan luruskan di sepatunya. Berarti ukuran 1 sama 1,5 gitu ya, Bu? Ini setengah senti. Kalau tempelannya ini setengah senti. Kalau yang ini 1 senti. Tapi nempelkannya pas di posisi akhirnya sepatu atau kalau nggak gitu diukur nih pakai penggaris mana? Pakai meteran, jaraknya setengah senti dari lubangnya sepul. Nggih paham. Berarti 1 strip itu setengah gitu ya, satuan itu. Ini saya izin ya. Saya izinkan. Nah, pas setengah senti. Ini. Oke, bisa dibikin itunya dulu mungkin, kan dipakai terus nanti. Nggih, apa nanti aja Bu ini jahit aja. Oh ya, pokoknya pas di sepatunya ya. Kalau ukuran setengah senti itu. Oke, kita jahit dulu. Nah, sukanya itu saya kalau jahit itu awal jahitan pertama itu mesti bundel di ujung jahitan tuh. Tipsnya gimana, Bu? Ini caranya. Ini ya. Ini enak pakai lampu enggak ya? Kalau pakai lampu ini pakai lampu. Enggak. Ini pakai lampu. Enak mana? Pakai lampu ya? Pakai lampu, nggih. Ya, oke. Jadi, ini saya majuin dulu biasanya. Saya majuin dulu. Paling 3 langkah gitu. Kemudian saya tahan. Tapi boleh gini juga sih. Maaf, bukan gitu. Tunggu. Kebalik posisinya. Kebalik posisinya. Saya posisinya nggak dari tepi. Kalau pingin ngunci ya, gitu. Mbak Dina kan tanya, saya posisinya gini, kayak jahitan udah mau selesai gitu loh. Kalau ngejahit itu selalu benang atas sama benang bawah, yang terlebih benang atas ditarik dulu ya, kalau nggak gitu dia lepas. Nah, jadi saya tukar posisinya, menghadapnya ke sini. Ke dalam. Ke dalam. Jadi dari arah tengah ke dalam dulu. Ini saya lepas ya. Kelihatan kan ya? Ke dalam dulu sampai di tepinya kurang lebih. Oke. Terus sepatunya saya angkat dengan posisi jarum di bawah. Jarumnya jangan di atas, jarumnya di bawah. Ini saya angkat terus saya puter. Nah, otomatis dia kunci nanti. Nah, kemudian saya jalankan lagi. Udah. Jadi dia nggak akan gerenjel, nggak akan bundeli. Nah, ini juga gitu. Kalau di mesin biasanya kalau masih mesinnya enak, mesin besar ya saya ngomongnya ya. Kalau mesinnya enak itu dia biasanya ada untuk langkah mundur. Iya, ini punya saya ada langkah mundur. Cuman kalau pas sudah waktunya servis biasanya langkah mundurnya itu bikin benangnya bundeli. Oh, memang waktunya servis ya, Bu? Iya, itu. Gak pernah tak servis itu. Karena kan kalau kita ngejahit kayak gitu tuh mesti ada serabutnya kain kan. Dan itu itu harus dibersihkan. Iya, itu cuma tukang servis yang bisa emang. Punya tukang servis. Ada di dekat rumah nih. Oke, bawa
ke servis. Nah, jadi ini nggak akan lepas, ini sudah kunci, udah kekunci ini, kan? Oke, kanan dan kiri ya. Oke. Oke, bagian depannya berarti kita berangkatnya dari, kan yang dikunci cuma satu, yang tengahnya ya. Nah, Oh, ini tak kasih jarum semua. enggak, Berarti yang tengah aja. aja. Yang tengahnya aja. Terus kalau udah, kasih lampu biar terang. Itu jarumnya nggak kebalik, Bu, sampean, Bu? Enggak, kan nanti nariknya ke sini. Oh, sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Biar kelihatan tepinya yang ini sih kalau saya maksudnya. Tepinya yang atasnya ini. Oh, oke. Nah, kalau udah ini dipaksa tarik nih. Oke. Dipaksa tarik, posisikan. Nah, di sininya. Jadi ininya untuk kunci. Dia nggak akan kemana-mana karena sudah kekunci. Ada lagi teori kedua untuk ini, untuk kunci ya, tanpa pakai itu mondar-mandir gitu. Cara kedua untuk kunci. Ya, ini kita paskan dulu setengahnya. Saya biasanya suka saya lebihin dikit karena untuk kunci kan ceritanya. Oke. Ini ditahan Mbak Tina. Ditahan di bawahnya ini supaya dia nggak jalan ke depan. Jadi dia jalan di tempat. Gitu. Ini saya tahan dulu. Kalau udah saya lepasin. Itu otomatis juga ngunci dia. Nah, kalau sudah kejahit gini lepasin, terus ini ngikutin. Yang pas bagian ininya dicepit begini. Cepitannya begini. Oh, saya kurang mundur, tunggu. Oh, ini kelihatan nih. Nah, ini kan tadi setengahnya kan di sini kan. Ada ininya, ini kita lipat, terus miringkan ke kanan sehingga dia nanti jadi lurus ininya. Oke. Berarti sebelum diteruskan itu dilipat agak ke kiri, Tapi jangan sampai kecicet ya, nggak boleh kecicet. Gitu. Cuma diarahkan ke kiri. Ya. Udah, Bu. Tinggal dikit. Oke. Nah, satu hal yang bisa bikin jahitan itu nampak rapi apa enggak itu seringnya
disetrika. Jadi makanya kenapa kalau jahitan konveksi itu lebih murah daripada jahitan yang studio jahit, istilahnya kayak gitu ya. Karena mereka langsung setrikanya terakhir di belakang-belakang. Nah, padahal proses setrika itu penting banget. Jadi kayak gini, ini kan kalau belum disetrika, saya naikin dulu. Nah, ketika belum disetrika, itu kan kelihatan jekitut-jekitutnya ini kan. Nah, itu harus disetrika dulu. Nah, ini karena kita maksa, karena kan kepingin dapat efek draperinya nih ceritanya. Sininya lengkung, sininya serong, di sininya lurus. Jadi kan dia kesannya jadi nggak bagus. Itu bisa dicekit, tapi hati-hati jangan sampai kena jahitannya. Nah, terutama bagian yang dicekitnya itu bagian yang tadi belok ini loh, tengah muka yang belok ini loh. Oh, dicekik ya, dicekik. Ya. Jadi nanti dia loh lurusnya jadi enak, kerasa, pasti kerasa nanti. Ini jadi lebih enak. Pas yang paling penting pas tengah mukanya juga ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita setrika. Terutama mematikan jahitannya yang ini. Oh, oke. Tes. Depan belakang ya, setrikanya ya. Bagian belakangnya juga dibegitu. Oke. Jadi saya nyetrika dulu ini, Bu. Ya. Oke. Depan dan belakang. Kalau yang belakang nggak usah dikit karena dia lurus sama lurus. Kampuhnya menghadap ke bawah. Kampuhnya menghadap ke bawah. Menghadap ke arah garis bawah. Ya sudah, Bu. Oke. Kampuhnya menghadap ke bawah ya setrikanya, bener ya? Oke. Ya. Oke. Atau ini aja, Bu, untuk baju lebarannya ini pakai desain ini, tapi nanti saya buatkan yang ala muslim gitu. Mungkin tangannya agak boleh. Boleh. Ada tangannya gitu ya? Oh bisa? Iya, tangannya mungkin. Yeah. Oke, berarti nanti pertemuan berikutnya kita bikin lengannya ya. Lebih gampang juga deh. Gak usah mikir lagi. Lengan ya, lengan balon. Oke, boleh. Iya, gak usah mikir lagi. Lengan balon. Yang penting didesain dulu. Yang penting ada desainnya. Iya,
Oke, nah setelah itu ambil velcro-nya. Jadi velcro ini untuk pengganti zipper ya. Mbak Tina udah bisa masang ini resleting Jepang belum? Ya sudah bisa. Oh ya sudah, berarti nanti tinggal. Tapi mungkin kurang rapi mungkin Bu. Ada sepatu. Menurut saya sih kurang rapi sih. Ada sepatu khusus. Iya, ada sepatu sebelah. Sudah punya kan? Sepatu sebelah itu? Enggak, ada. bukan kayak gitu. Nanti saya share ya bentuknya itu sepatu khusus. Kalau misalnya agak susah nggak apa-apa pakai zipper biasa aja. Nanti zippernya itu dibuat ini aja. Cari zipper yang betul. Nanti zippernya atau zipper yang plastik besar. Nanti zippernya itu bisa dibuat hiasan. Yang warna hijau. Oh, yang warna hijau. Tak fotokan ya, Bu? Oh, yang warna hijau ada itu bisa kalau ada itu. Oh ya. Nanti ada triknya sendiri. Nah, ini kita gunting velcro-nya kira-kira berapa ya? 3 cm gitu. Kurang lebih aja, nggak usah persis. 3 cm 2 kali. 3 cm. Gunting velcro itu saya sendiri-sendiri sukanya. Kalau 2 itu nanti suka beda. Kalau langsung digandeng gitu suka beda nanti panjangnya. Oh, gitu ya. Kayak dia jalan gitu loh. 3 cm ya, Bu ya? Ya, 3 cm guntingnya 2 kali ya. Jadi 2 kayak gini ya. Ini 3 cm ukuran 1/8 atau enggak untuk sebenarnya? Salah. Ukuran sebenarnya. Oh, gitu. Nah, kalau sudah satu sisi baru saya tempelin gini ngikut, jadi nanti biasanya pas. Kalau langsung digunting 2 itu kayak beda gitu hasilnya. Terus ini saya bagi 2. Ini lebarnya kan berapa senti lebar velcro-nya? Lebarnya 2,5 kan? Nggih, 2,5 nggih. Jadi dibagi 2. Kan ini untuk dol kok baju. Biar nggak terlalu lebar. Oke. Fokus di bagian sini. Ini kita lipat dulu kurang lebih 1 cm. Dilipat ke dalam ya, Bu ya. Atau boleh Oke, ini sekalian sama teori untuk masang zipper ya nanti ya. Jadi sebelum zippernya dipasang itu saya kalau untuk resleting Jepang itu saya suka masang satu sisi tapi nggak usah saya jahit dulu. Biasanya kan orang dijahit dulu seperti ini kan, baru zippernya dipasang. Iya benar kan? Nah, akibatnya sering nggak sih kalau ketika menjahitnya kayak gini Mbak Tina itu pas bagian pertemuan antara ini dari sini ke sini itu zippernya, kemudian ini jahitannya itu kayak ada apa ya, jepit gitu loh. Nah itu karena dipasang duluan ininya. Jadi yang benar sebetulnya ini posisinya dipisah dulu, baru setelah kanan kiri zippernya dipasang baru bawahnya disatukan. Itu nanti menghindari kerutan. Oh, berarti zippernya dulu baru pasang ke bawah jahit jadi satu gitu. Iya. Oke, nanti saya tak cari videonya dulu. Nanti ada. Oke, ini karena ini untuk dol kan, jadi yang satu bagian kita lipat dulu 0,5 cm. Itu dilipat 0,5 cm, Om. Oh, sebentar.
Tapi jangan masangnya jangan terlalu atas ya. Jangan terlalu atas dulu. Karena ini itu. Jadi gini. Kan ini doll. Kita pakainya velcro. Kalau terlalu atas begini, nanti ketika masang disban, velcro-nya kan tebel. Ya. Nanti jelek. Tapi kalau nanti untuk baju yang sesungguhnya dengan zipper, itu harus mentok ke atas. Pas atas. Nah, ini kita paskan di ini aja, pertengahan yang ini aja. Jangan ke atas banget. Nah, kurang lebih segini lah. Oh, ini keliru. Nah, ini velcro-nya. Kelihatan ya? Ini video. Nah, ini posisi velcro-nya. Itu bagian yang lembut apa yang kasar itu? Terserah tak, Bu? Terserah. Tapi intinya kalau ini lembut, ini lembut semua. Nggih. Posisi kampuh menghadap ke rok bawah. Kampuhnya ya. Kampuh jahitan. Menghadap. Oh ya. Jangan menghadap ke atas. Menghadap ke bawah. Ya sudah. Terus dijahit. Jarum dulu biar dia nggak jalan. Terus. Berarti antara kerung leher sampai ke bawah di berapa, Bu? Setengah senti aja. Apanya? Kerung leher. Oh ya. Kerung Satu, jangan setengah senti, satu lah. Ini ngelipitnya setengah senti ya. Nggih, sudah. Nggih, sudah, Bu. Ya nggak setengah senti banget sih. Satu lah kayaknya. Oh, makanya kok punya saya kecil. Satu, maaf. Satu. Berarti selebar ini, selebar Masih keretekannya. lebar keretekannya kan 1,25. Keretekannya itu 1,25 karena lebarnya kan 2,5. Dibagi 2 jadi tinggal 1,25. Nah, kita cuma pakai 1 cm aja. Oke, sudah. Saya pasang 2 apa 3 ya? 3 deh. Pasang 3 aja. Saya tak pasang 3 titik. Oke, dijahit. Kalau velcro ini dia ngejahitnya keliling ya, di tepi-tepinya biar kuat. Enggak kelihatan, harus turun. Oh, itu sampai ke bawah ya, Bu, keretekannya. Tak pikir cuma atasnya tok. Ini 3 titik. Ini titik pertama. 3 titik. Ini titik kedua. Ini titik ketiga. Begitu juga kalau kita, jadi kita panduannya panggul ya. Jadi zipper itu kalau untuk jas panjang harus posisinya lebih panjang daripada panggul. Kalau nggak gitu susah masuknya. Kalau cuma sampai di atasnya panggul tuh susah masuknya. Jadi acuannya itu berarti sampai ini tabu sampai ke bawah nggak sampai ya? Sampai. Itu 3 titik. Pokoknya melebihi panggul. Panggulnya kan di sekitar sini kan? Iya. Pokoknya melebihi panggul. Oke, ini jahitnya keliling. Kalau ini nggak usah dikunci, nanti aja kuncinya terakhir. Kalau pas
posisi muter kayak gini harus diangkat ya. Oh, enggak gitu. Oh, Bu. Kenapa? Halo, iya, kenapa? Iya, Mbak Tina, kenapa? Oh, tak kira mati. Oh, enggak. Itu apa? Takut berisik. Oh, enggak. Yang dilipat itu yang bagian yang ada kampu ininya ya. Kampu jahitannya. Jangan bagian yang baik ya. Posisi masangnya yang ini, yang ada lipatannya ini. Yeah. Ini yang ada jahitan kampunya kelihatan, ini yang nggak kelihatan. Aku udah begini. Jatuh. Kalau gunting jatuh itu rasanya gimana gitu loh, hatinya yang separuh. Padahal saya tak jatuhin aja, Bu. Ini buka. Nggak ngerti awalnya. Oke. Kalau udah selesai kita lanjut ke kita kelas sampai jam berapa, Mbak? Kenapa? Mbak Tina mau kelas sampai jam berapa? Hari ini sampai ini jam berapa ya, Bu? Oh, masih setengah satu. Sampai jam 1 lah. Oke. Kalau saya sih fleksibel. Kalau Miss Poppy produksi apa cuma les? Saya ini lagi kelola butiknya pondok. Oh. Jadi lebih ke ngajarin jamaah yang di pondok itu untuk jadi pengusaha. Jadi mereka diajarin yang nggak punya keahlian, diajari ngejahit. Nanti hasil jahitannya dijualnya di butik pondok. Oh, iya.
Karena kalau di pondoknya kita ini kan pondok pondok laku ya. Jadi yang jamaahnya bukan anak sekolahan, jamaahnya itu ya orang-orang yang sudah berumah tangga. Ada sih banyak juga yang masih sekolah gitu, tapi biasanya karena dulunya waktu kecil diajak sama bapak ibunya. Berarti nggak mukim ya Bu ya? Enggak. Nah, sama kiainya itu kita diajari kalau siang jadi pengusaha, kalau malam jadi kiai. Jadi kiai ya. Jadi nggak boleh jadi pegawai. Yang masih jadi pegawai harus segera cari jalan untuk jadi pengusaha. Oh, kalau konsepnya sama kayak ini. Konsepnya sama saya di pesantren. Gitu ya. Kalau tahun nanti misalnya pegawainya nggak bisa ditinggal, mungkin karena pengabdian kayak TNI, dokter gitu kan. Nah tetap harus cari usaha sampingan juga. Yes. Sama berarti kayak kiai yang di sini juga. Kalau beliau kiai juga usahanya banyak. Iya. Pengusaha juga kiai. Kalau menurut saya itu kiai yang benar itu harusnya gitu. Ya, asalnya kan orang minta doa biar kaya kan, kiai ini dewi gak suka lah ya, lucu kan. Kalau di pondok kami itu usahanya ada butik, ada supermarket, ada kafe, ada air minum mineral itu, pabrik. Tapi itu yang ngelola jamaah ya atau kiainya sendiri? Ke jamaah. Oh, jamaah. Dimodalin kiainya. Oh, hebat ya. Bu, ini saya dikoreksi dulu toh. Jahitannya kurang rapi. Di foto. Kalau sudah dikirim berarti saya lihatnya ke WhatsApp. Ya sudah. Oh ya benar, udah benar. Oke. Sekarang saya tampakkan yang di sini. Ya. Oke, saya tinggikan dulu. Kalau untuk baju lebaran konsep kainnya yang gampang dijahit, gampang digunting. Ini pakai apa namanya? Santung. Rayon rayon viskos. Santung. Rayon viskos. Oh, viskos. Itu katun, tapi jatuh dan rayon adem. viskos. Anak-anak pasti betah. Kalau cuman kain katun biasa itu kecenderungannya itu dia tebel kan? Panas. Panas. Anak-anak nggak betah. Kalau yang rayon viskos itu enak. Gitu. Itu kalau di online biasanya harga 1 meternya 30 ribuan. Oh ya, nanti coba tak cari-cari di pasar dulu mungkin ada. Nah, sekarang perhatikan yang ini bagian yang satunya lagi yang belum kepasang. Ini kok saya panjang sebelah. Apanya yang panjang sebelah? Panjang sebelah. Ya ini bagian belakang, tapi nanti mungkin bisa digunting ya. Oh, panjang sebelah sih nggak apa-apa, asal ini ketemu nanti. Ketemu. Oh ya bisa ya nanti dia untuk diodot lah gitu istilah apa itu ya? Oke, itu mungkin pas ngejahit menyatunya ini kampunya nggak sama setengah, mungkin ada yang lebih dari setengah. Oh gitu ya. Oh nggak, iya sama, ternyata satunya tak lipat ternyata jadi sama. Nah, pokoknya kalau ditemukan ini harus sama kan, polanya sama kita. Nah, sekarang perhatikan dulu yang ini tadi bagian yang belum dipasang dengan velcro itu dibalik posisinya sehingga tidak nampak jahitannya. Ini jahitannya kan nggak nampak kan? Terus ini dipaskan dulu nih.
Ini saya kalau masang velcro begini. Ini dipasin dulu satu-satu gini. Macet. Macet ya. Kok macet? Iya. Macet ini. Tunggu. Iya, macet. Oh, udah. Nah, udah kan? Ini dipasang dulu bagian velcro pasangannya. Nah, satunya. Loh, kok hilang satu? Kok hilang satu jatuh kan? Oh iya, jatuh. Satu, dua. Oke, dipasang dulu. Ya. Terus ini bagiannya dibalik. Ini disamakan dulu. Dan untuk ngunci ini atasnya di jarum pentul dulu nih. Yang ini nggak usah dilipat ya. Bagian yang ini biarin aja, nggak usah dilipat. Oh, nggak usah. Ditumpuk gitu ya di atasnya. Kelimnya disamain. Kelimnya disamakan gini. Ikut-ikut tepinya ini. Terus yang paling penting kalau kita lagi masang zipper, ini posisinya harus pas. Jadi juga gitu kalau zipper, posisinya zippernya ditutupkan dulu. Baru nanti dipaskan ke sebelahnya ini. Kalau nggak pakai sistem ini, saya udah coba berkali-kali. Kalau nggak ujung bawahnya itu dikitut, bagian atasnya ini nggak ketemu, suka selegenje kayak gini. Ya. Oh, berarti dipasang sebelah dulu gitu ya, Bu ya? Iya, Terus betul. dipaskan gitu ya? Dipaskan, harus dipaskan. Nah, ini saya kunci dulu biar dia nggak kemana-mana. Terus yang bagian dalamnya ini jarum, biar dia nggak lari kemana-mana dulu. Pokoknya karena polanya itu sama, harusnya kanan kirinya ketemu pas gini. Harusnya pas. Karena kita bikin polanya sama. Jadi kalau nggak pas, berarti itu kesalahan waktu ngejahit. Bisa jadi kampunya beda. Nah, harusnya bawahnya ketemu. Ini yang perlu dicek. Yang atasnya bisa diarahkan. Nah, terus kanan kiri ininya ketemu. Yang bawah ini nggak ketemu bukunya saya, tetap selisih. Iya, berarti terus itu waktu nanti lebih diperhatikan lagi, ini biarin aja nggak apa-apa. Yang penting tahu konsepnya. Berarti nanti kalau jahit memang benar harus dikasih batas mesinnya. Akhirnya kalau dikasih batas, kita akhirnya lebih bisa fokus ngelihat batasnya daripada ngelihat tengahnya ini. Tengahnya jarum kan? Jarum. Oke, kalau sudah pas kayak gini bisa dilepas jarumnya yang atas. Terus ini kretekannya dilepas dulu. Oke, kalau udah dijarum. Jadi dia nggak lari. Nggak kelihatan, Bu. Oh iya, maaf. Jadi ini pas di sini. Nanti pas pengaplikasian baju yang realnya itu pakai kain tricot nggak, Bu? Sambil beli kain tricot nggak? Apa nggak perlu? Kalau menurut saya, kalau nanti pilihan kainnya itu jatuh di kain
rayon viskos, ya kan? Mm-mm. Nanti bawahnya Mbak Tina pakai apa? Polos aja dah. Masa polos-polos? Iya, nanti lihat-lihat dulu lah di di Nanti pilihannya nih ada kalau yang. beli bahan nanti boleh kok konsultasi. Oh, ngoten nggih, Heeh. nggih. Kain viskos itu ada yang motif juga kok. Lucu-lucu kok motifnya, ada yang kotak-kotak, ada yang bulat-bulat gitu. Tapi kalau menurut saya lebih baik dikombinasi polos dan motif. Nggih, nggih. Jadi kan kelihatan ada permainan warnanya kayak gini kan, jadi bagus. Nggih. Oke, ini paskan dulu tengahnya. Jadi ini juga harus waktu untuk proses pasang zipper juga dipaskan dulu posisi zippernya. Nanti insya Allah nggak ada yang jekitut, kemudian nggak ada bagian kanan dan kiri jatuhnya sama. Layarnya mati Bu ya? Oh iya. Nah, ini sama. Nah, pas sudah ketemu semua. Ketemu semua. Ketemu semua, bawahnya ketemu, ujungnya ketemu. Kemudian pas sambungannya ini juga nggak mencong. Kalau bahasa Jawanya tidak selegenji. Nah, kalau udah nanti zippernya dibuka lagi. Baru jahit zipper yang sininya dulu. Jahit bawahnya ini terakhir kalau zippernya sudah kepasang. Oke, kita jahit dulu. Jadi saya kalau kita udah punya ini batas itu lebih fokus ngelihat ke ini, ke garis batasnya, nggak usah fokus ke ininya lagi. Ada kok cilik. Jadi kayaknya nanti lucu deh kalau bajunya sudah jadi, nanti yang kecil itu disuruh foto sambil pegang bonekanya juga modelnya sama. Oh, benar saya ini nggak pas ini.
Walaupun pakai zipper nanti yang agak lama itu nyamain posisi zippernya. Harus hati-hati banget supaya kanan kirinya itu nggak miss. Ya nggak miss. Tapi sebenarnya bisa deh ini diakali dibatasi pakai pensil. Enggak. Oh, ditandain. Bentar. Oke, sudah selesai. Halo, kebalik saya masangnya. Kebalik, ya Allah. Oh, enggak deh. Enggak, udah bener saya kreteknya. Enggak, iya, udah bener. Enggak lah. Jadi harus itu suka gitu loh, bukan gitu. Depan, belakang. Masih kurang jeli tuh kalau jahit.
saya tuh sebetulnya nggak terlalu suka ngejahit, tapi suka mendesain. Oh, Nah, cuma gitu. kendalanya tuh kalau cuma ngedesain, tapi saya nggak bikin polanya. Saya suka nggak puas sama polanya orang lain itu, yang kurang ini, kurang itu. Iya, nggak sesuai dengan ini ya, bayangan. Jadi harapannya. biasanya yang saya lakukan kalau bikin baju, saya cuma berhenti sampai di tahap memotong. Memotongnya juga atau kalau nggak gitu, kalau memang penjahitnya sudah memang udah yang langganan yang udah apal serat kain, saya berani nyerahin. Tapi yang nggak apal serat kain itu akhirnya dia motongnya juga serat kainnya ngawur. Oh, jatuhnya baik. Jadi kalau untuk saya nyoba penjahit baru, biasanya saya motong, nanti tinggal dijahit. Kalau penjahitnya itu penjahit lama yang udah kenal, saya kasihin polanya aja. Tapi nggak pernah sampai ngejahitnya. Jarang banget. Gimana tahu kan ya kayak. Oh. Kenapa Mbak Tina? Serat kain kayak gimana, bukannya ya? Kan ini ada aja serat kain yang memanjang, ada serat kain yang lebar kain. Terus bedanya? Misalnya beda banget seratnya itu. Jalinannya juga pasti beda. Misalnya bagian yang ini dia motongnya pakai yang memanjang. Tapi bagian yang ini dia potongnya pakai yang melebar. Jatuhnya pasti nggak enak. Jadi harus satu arah serat. Jatuhnya pasti enak. Enggak. Jadi kalau dijahit itu bagian tepinya tuh nggak begitu gitu loh. Sisi bagian sisinya. Nah, kalau arah seratnya berarti harus beda, praktek. kalau arah seratnya beda, biasanya nanti pas kita ngejahit sisi itu kayak ada apa ya? Kayak nggak enak gitu loh, nggak pas gitu loh jahitannya. Ini saya salah satu yang bagian masang kretekannya ini kebalik. halus sama halus nggak bisa nempel. Ini tak dedel satu apa di skip aja Bu, nanti tak dedel, tapi nggak enak ya. Di skip aja. Nah, yang kedua, setelah kretekannya kepasang, baru ininya disatukan. Bagian kelim yang bawahnya ini. Begitu juga nanti kalau zipper. Setelah zippernya kepasang kanan kiri enak, baru bagian yang tengah belakangnya ini dijahit jadi satu. Tadi kampunya pakai 1 cm, berarti sekarang kampunya juga pakai 1 cm. 1 cm. Nah, kalau ini sebentar. Memperlihatkan kalau menurut saya kenapa kok isolasi di mesin itu penting. Nah, kalau kayak gini posisinya, Mbak Tina tolong diperhatiin dulu. Nah, saya nggak usah terlalu memperhatikan ini kalau waktu ngejahit nanti. Ini nggak terlalu saya perhatikan nih, jarum yang di sini. Tapi ininya juga saya nggak terlalu perhatikan terhadap jarum, terhadap apa. Tapi saya yang memperhatikan di sisi ujungnya sini.
Pokoknya ini kena pas 1 cm berarti kesananya pasti otomatis 1 cm. 1 cm kayak gitu. Kalau ke sini di sini ya pas saya nempelin ini ke 1,5 otomatis sananya 1,5. Jadi yang diperhatikan posisi kainnya tuh di awal mau masuk ke mesin ini. Dipaskannya. Oke. Ini gimana ini main sleeve? Main sleeve. Dipaskan yang temuin dulu. Tuh kok jelek. Oh, ternyata benang saya salah posisi jadi dia jelek. Jadi kalau pas jahitannya jelek kayak gini jangan keburu panik, dilihat posisi benangnya dulu. Kadang-kadang itu benangnya nyangkut kemana gitu loh. Ini tadi nyangkut ke sepatu dulu, jadi dia jatuhnya nggak bagus. Satu ganti lupa. Penampakannya pun kalau ini posisinya kita paskan juga di ininya nggak ditutup. Tapi ini nggak jahitnya nggak bisa sampai mentok Bu ya, nanti kejepit ya ini tuh. Yang mana ya? Oh iya, nggak bisa. Nanti ada triknya waktu ngejahit zippernya. Oh ya. Pas bagian sini supaya nggak kejepit. Oke. Nah langkah yang berikutnya saya terangkan aja dulu, nanti bisa dikerjakan sendiri ya. Langkah yang berikutnya baru dipasang ini. Dipasang bahunya dulu. Nah. Bahu ketemu bahu, kanan dan kiri. Ini misal nih ya, sudah dipasang. Langkah berikutnya. Misalnya bahunya udah dipasang nih. Nah, kalau bahunya udah dipasang, zippernya dibuka dulu. Zippernya dibuka semuanya sampai bawah. Tujuannya itu untuk mempermudah kita memasang nanti bisban yang untuk leher. Jadi biar kebuka kayak gini.
Gitu Mbak Tina, paham ya? Nggih. Jadi bahu dibuka dulu, baru nanti dipasang bisban. Bisbannya nanti bisa masang sendiri apa sama saya? Nggih, sama jenengan aja. Mau kapan lagi kelasnya? Hari Kamis kan harusnya jadwalnya, bukan Kamis Sabtu. Berarti Kamis. Oke, sampai Iya, ketemu hari jam Kamis. 9. Jam 9 apa jam 10? Jam 10 juga nggak apa-apa. Jam 10 aja, Bu, biar lebih nyantai. Oh, ya, Nggak buru-buru. Nggih. Oke. Nggih, nggih. Sampai ketemu di kelas. Terima